Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari Polres Indramayu akan merilis pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Indramayu, di mana pengungkapan kasus ini mulai bulan Februari tahun 2023. Selama 1 bulan kita laksanakan kegiatan pengungkapan kasus, dengan hasil bahwa jumlah penguapan sebanyak 8 kasus dengan rincian penguapan kasus narkotika jenis sabu sebanyak 3 kasus, penguapan kasus narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 kasus, dan juga obat keras tertentu dan juga psikotika sebanyak 4 kasus. Selanjutnya tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 11 tersangka dengan rincian tersangka kasus narkotika jenis sabu sebanyak 5 orang laki-laki, tersangka kasus narkotika jenis ganja kering 1 orang laki-laki, dan tersangka kasus OKT dan psikotika 5 orang laki-laki. Barang bukti yang berhasil kita amankan selama pelaksanaan kegiatan pengungkapan kasus di bulan Februari 2023 yaitu sebanyak narkotika jenis sabu 23,2 gram, narkotika jenis ganja kering sebanyak 34,56 gram, obat keras tertentu jenis tramadol, heximer, trihex, dan juga dextro, total sejumlah 19.272 butir. Saya ulangin ya, OKT dari berbagai jenis total sejumlah 19.272 butir. Selanjutnya juga ada psikotika jenis alprazolam 88 butir dan clonal 18 butir, dan juga beberapa alat komunikasi yang kita amankan sebanyak 8 buah, termasuk juga kendaraan bermotor yang digunakan oleh tersangka dan melaksanakan kegiatan transaksi, dan juga uang tunai dan juga 2 buah timbangan digital. Modus operandi dari para tersangka rata-rata adalah melakukan transaksi dengan menggunakan sistem tempel. Ya, sistem tempel itu transaksi dilaksanakan antara penjual dengan pembeli dengan cara berkomunikasi melalui media sosial. Selanjutnya si tersangka mengirimkan foto tempat dia menaruh dari narkobanya dan juga mengirimkan peta GPS-nya, ya, sehingga nanti si pembeli mengambil tanpa bertemu langsung dengan si tersangka. Atau juga dengan sistem pemilihan dengan COD, ya, ini juga dilakukan oleh beberapa pembeli dan dilakukan oleh tersangka untuk melakukan transaksinya. Dan kami menemukan kasus yang cukup unik di mana tersangka JJ ini adalah salah satu yang bisa kita kategorikan pengedar dari OKT yang cukup besar. Ya, berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan bahwa JJ ini adalah pengedar obat keras tertentu yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan akhirnya JJ berhasil diamankan di kos-kosannya, dan setelah itu kita lakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap alat komunikasi yang dimilikinya. Dan dari hasil temuan ternyata JJ memang sudah menjual beberapa kali kepada pembeli dan juga mendapatkan barang dari salah satu tersangka masih DPO yang ada di Jakarta. Dan setelah itu kita interogasi dan akhirnya ditemukan di rumah mertuanya, ya, di rumah mertuanya barang bukti lain dan jumlahnya cukup besar yang tadi sudah saya sebutkan, sebanyak OKT obat keras tertentu sebanyak 19.272 butir dari berbagai jenis, ya, seperti tadi saya sebutkan tramadol, heximer, trihex, dan juga dextro. Jadi ini juga termasuk pengedar yang cukup besar yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan dari beberapa tersangka yang tadi kita amankan sebanyak 11 tersangka, ada yang sudah kita selidiki dan kita ketahui sebagai statusnya adalah pengedar sebanyak 7 orang dan 4 orang sebagai kurir. Kepada tersangka kami genapkan berbagai macam pasal dan bervariasi pasal sesuai dengan jenis pelanggaran hukumnya, di mana untuk narkotika kita kenakan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat
112 ayat 1 dan 2 dan juga 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun dengan denda 800 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Sedangkan OKT OKT ini kita kenakan pasal 196 196 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 sampai dengan 15 tahun penjara dan juga denda antara 1 miliar sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk penyalahgunaan psikotika kita akan kenakan pengenaan pasal 60 ayat 1 huruf B junto pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotika dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 15 tahun penjara dan juga denda 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Demikian rekan-rekan sekalian, jadi penguapan kasus ini selama bulan Februari 2023 dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indramayu agar sama-sama mari kita berantas penyalahgunaan narkoba. Dan apabila menemukan penyalahgunaan, silakan masyarakat bisa melaporkan kepada call center kami di 081 999 700 110. Saya ulangi, apabila ada yang menemukan penyalahgunaan narkoba, pengedaran narkoba, maka dapat melaporkan kepada call center kami di 081 999 700 110. Demikian, terima kasih. Jaga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.